Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom, dan juga anak-anakku yang terkasih. Kita saat ini akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan terkait dengan persiapan kita merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di ibadah Pentakosta, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Saudara, tema renungan kita adalah yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bicara soal berbagi, ada sebuah penyataan, ungkapan bahwa berbagi itu indah. Ya, ketika orang berbagi itu membuat situasi indah. Apakah selalu demikian? Apakah ketika ada itikat, ada kemauan berbagi itu selalu menciptakan keindahan? Tidak selalu, karena seringkali berbagi itu indah berhadapan dengan situasi yang kontradiktif. Dengan berbagi itu tidak mudah. Berbagi itu indah, acap kali berjumpa dengan berbagi itu tidak mudah. Apakah kemudian keduanya itu berhadapan terpisah, atau sebenarnya situasinya beda tipis? Saudara, berbagi itu indah ketika memang dilakukan dengan ketulusan hati. Seseorang yang rela berbagi
dengan tulus, itu akan menciptakan keindahan bagi yang menerima, akan menumbuhkan sukacita bagi yang menerima. Misalnya ada seseorang berbagi sesuatu kepada orang lain dan orang lain tadi ini sangat membutuhkan, maka akan menumbuhkan sukacita yang luar biasa. Dan ternyata tidak hanya bagi dua orang yang terlibat ini, yang berbagi dan yang diberi. Orang-orang di sekelilingnya itu juga akan merasakan keindahan itu. Orang-orang yang melihatnya juga idealnya akan meniru apa itu keindahan dalam berbagi. Yang diberi nanti juga akan muncul motivasi yang lebih besar juga untuk berbagi dengan yang lain. Jadi sesuatu hal yang positif itu akan berdampak positif bagi sekelilingnya. Kebaikan itu, kebajikan itu ketika dilakukan dengan ketulusan hati itu ibarat rantai, siklus yang akan terus menerus menjadi hal yang dilakukan oleh orang-orang yang merasakan, melihatnya, dan ada di situasi itu. Ya meskipun tentu kita akui dengan jujur bahwa itu idealnya, tetapi persoalannya setiap hal yang kita anggap ideal itu dalam kehidupan real nyata itu tidak selalu begitu. Bahwa ada orang yang berbagi dengan tidak tulus, ada orang yang kemudian sukanya menerima, ada orang yang sukanya menantikan pemberian dan seterusnya tanpa mau berusaha untuk berbagi kepada orang lain. Ada juga orang yang berbagi tapi dengan pamrih supaya dia berada di atas banyak orang, artinya dia dianggap lebih, dia dipuji orang dan seterusnya. Jadi ada banyak kasuistis di sekitar berbagi, maka tidak kemudian serta-merta kita menganggap berbagi itu indah, karena ada banyak ketidakmudahan di situ, banyak penghalang ketika kita mau mencoba ada di proses berbagi sampai keindahan itu terwujud. Apalagi ketika ketidakmudahan itu diiringi pemahaman, loh yang aku bagi apa? Aku kurang, aku juga tidak mampu, aku juga harusnya diberi dan sebagainya. Itu akan lebih membatasi kita untuk berbuat baik, berbagi untuk orang lain. Tapi kalau kita melihat konteks tadi, Injil tadi, Petrus dan Yohanes dan murid yang lain ketika akan menuju bait Allah, dia juga tidak kemudian mengabaikan situasi di luar bait Allah. Ini menarik, bahwa peribadahan ritual kita bukan berarti itu membiaskan situasi kepentingan di luar ibadah, tapi justru ibadah kita tidak hanya ritual tapi aktual di sekeliling situasi ritual tadi. Sebelum masuk tidak egois, masuk aja ke bait Allah, tetapi dia kemudian melihat ada seseorang yang mengharapkan bantuan mereka. Kemungkinan besar memang orang lumpuh tadi hanya sekedar meminta sedekah dari Petrus dan teman-temannya. Hanya meminta sedekah. Tetapi apa yang diharapkan orang tadi, yang diharapkan oleh si pengemis tadi, itu tidak dipunyai oleh Petrus dan teman-temannya. Karena memang mereka bukan orang berada yang banyak uang, kemudian dengan mudah berbagi uang, berbagi hal yang diharapkan oleh orang tadi sebagai sedekah. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Petrus mengatakan, ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang lumpuh tadi mengemis, mengharapkan bantuan orang lain untuk nafkah kehidupannya itu karena memang kebutuhan dasarnya adalah dia tidak bisa berjalan. Dia lumpuh. Maka ketika orang tadi meminta sedekah, bukan apa yang diinginkan dalam angan pikirnya, tetapi Petrus dengan ketulusannya
bisa memahami bahwa kebutuhan yang mendasar, kebutuhan esensial orang tadi adalah berjalan. Dan berjalan itu bukan dengan memberikan keping emas atau keping perak yang memang tidak dipunyai oleh Petrus dan teman-teman, tapi apa? Memberikan apa yang dia punyai. Apa itu? Kekayaan Kristus. Petrus dan teman-temannya bukan orang yang berada, tetapi tidak merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia punya kekayaan Kristus. Kasih yang Kristus berikan, iman yang Kristus berikan, memampukan Petrus bisa melihat dengan belas kasihannya untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Dengan iman, maka Petrus menjadi perantara berkat Allah bagi orang yang lumpuh tadi. Berjalanlah si lumpuh tadi dan akhirnya memuliakan Allah. Ketika si lumpuh tadi berjalan meloncat-loncat sambil memuliakan Allah, orang banyak melihat betapa karya Allah terjadi dalam kehidupan orang tadi. Dan akhirnya banyak orang memuliakan Allah. Dari mana awalnya? Dari kasih Petrus kepada orang yang lumpuh tadi. Terus menjadi dampak yang positif ketika sebuah kebajikan, sebuah kerelaan untuk berbagi itu muncul dari sebuah belas kasih seorang Petrus atau setiap orang yang mengandalkan pertolongan Allah. Aplikasinya apa untuk kita hari ini? Tentu kita tidak berpikir bahwa ketika kita mau berbelas kasih harus punya mujizat seperti yang Petrus lakukan. Tidak selalu begitu, tetapi yang perlu kita teladani adalah jangan sampai kita berpikir bahwa aku tidak punya apa-apa untuk dibagikan kepada orang lain. Ingat, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita bagi bukan hanya berupa harta benda. Itu bisa berupa waktu, bisa berupa doa-doa kita, bisa berupa perhatian, dan berbagai hal yang sebenarnya kita miliki. Dan terlebih kita itu punya kekayaan Kristus. Tadi kasih dan iman, berbela rasalah dengan kasih, dengan iman, sehingga itu berdampak positif untuk orang lain. Sungguh luar biasa hari ini kita diingatkan ternyata apa yang Tuhan berikan kepada kita, banyak hal yang bisa kita bagikan untuk kepentingan orang lain. Jangan anggap sepele hidup kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap kita diutus Tuhan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Saudara, kiranya dalam masa penantian, dalam masa penghayatan, perayaan turunnya Roh Kudus pada saat ini, kita juga bersiap diri untuk menerima bimbingan Tuhan dalam kehidupan real kita. Dan juga kita akan menerima undangan Tuhan dengan sukacita dalam perjamuan kudus pada tanggal 5 nanti, dan kita akan bersama-sama akan saat teduh sejenak merespon undangan Tuhan tersebut. Dan kita perlu ingat, perjamuan kudus bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak berdosa, tetapi bagi orang yang berdosa yang mau menyesali dosa dan akan memulihkan kehidupannya dengan pertolongan Roh Kudus. Apakah Bapak, Ibu Saudara dan anak-anak akan menerima dengan sukacita perjamuan itu? Renungkanlah, hayatilah, rayakanlah dengan sukacita diiringi dengan sikap hidup yang terus berpadanan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabdamu, kami diajak untuk bisa melakukan kebajikan dengan diawali dengan didasari pemahaman bahwa kami mempunyai iman dan kasih Kristus yang sudah Engkau nyatakan dan Engkau berikan kepada kami. Maka kami tidak akan terjatuh kepada pemberian yang sia-sia, tidak terjatuh pada sikap hati yang hanya mau menerima dan tidak rela berbagi, tetapi kami akan peduli dengan kehidupan bersama sebagai bagian dari keutuhan ciptaan Allah. Kami yakin Roh Kudus menolong kami dan juga akan menolong kami pada saatnya nanti kami bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus yang Tuhan selenggarakan
pada ibadah Pentakosta tanggal 5 Juni ke depan. Ya Bapa, lindungi dan berkati kami semua, setiap warga gereja, dari setiap apa yang kami persiapkan, biarlah menjadi sarana bagi kami untuk menghayati cinta kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.